Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rudi Febrisa. Mari kita menjelajahi dunia sel elektrokimia dan mengetahui potensi energi berkelanjutan dari sel elektrokimia. Yuk kita cari tahu. Kok tidak mau ya? Pernahkah kalian mengalami remote televisi kalian tidak berfungsi? Pasti sangat menjengkelkan sekali, bukan? Apalagi ketika kalian ingin menonton acara favorit kalian. Tahukah kalian, remote televisi kalian dapat berfungsi berkat apa? Ya, berkat baterai. Baterai merupakan salah satu contoh sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Saat ini kita sangat bergantung dengan baterai untuk mengisi daya perangkat elektronik kita. Namun saat ini banyak sekali baterai yang menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak ramah lingkungan. Tenang saja. Untuk hal ini, kita menggunakan sel elektrokimia yang ramah lingkungan yang terdiri dari elektroda yang terhubung dalam larutan elektrolit. Ayo kita mengenal sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia, atau sebaliknya. Nah, jenis sel elektrokimia itu ada dua teman-teman. Yang pertama, sel reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik itu disebut sel volta. Dan sel yang menghasilkan reaksi kimia dari bantuan energi listrik itu disebut sel elektrolisis. Nah, sekarang menurut kalian, baterai itu termasuk sel volta atau sel elektrolisis ya? Benar, jawabannya, baterai itu termasuk dari sel volta. Ayo kita mengenal sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Cara kerja sel volta yaitu dengan proses oksidasi dan reduksi. Elektron yang berpindah dari satu spesi ke spesi lainnya mengakibatkan terjadinya perbedaan potensial yang mengakibatkan energi dibebaskan. Sekarang mari kita mengenal sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah perangkat elektrokimia yang menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Cara kerjanya berbeda dengan sel volta, yaitu dengan menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode, sehingga menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mekanisme reaksi sel volta berbeda dengan mekanisme reaksi sel elektrolisis. Kalian bisa memperhatikan animasi berikut ini. Ada banyak sekali contoh sel elektrokimia. Contohnya adalah baterai yang telah kita bahas sebelumnya yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Lalu yang kedua, sel bahan bakar yang mengubah gas hidrogen menjadi energi listrik. Lalu yang ketiga adalah sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kalian dapat belajar banyak tentang sel elektrokimia dan energi terbarukan dengan melakukan eksperimen sederhana di rumah. Yuk kita coba eksperimennya. Ayo kita membuat sel volta yang terbuat dari jeruk nipis dan bahan-bahan yang mudah kalian temukan di rumah. Pertama-tama, kita susun rangkaian katoda dan anodanya. Pertama, untuk katoda, kita menggunakan kunci bekas yang terbuat dari tembaga, dan anoda kita menggunakan paku yang terbuat dari logam. Tahukah kalian reaksi apa yang terjadi? Reaksi terjadi adalah reaksi redoks spontan, di mana kandungan asam sitrat dalam jeruk nipis membantu perpindahan elektron dari logam menuju tembaga. Aliran elektron ini menghasilkan arus listrik yang dapat menyalakan lampu. Sel elektrokimia adalah teknologi yang menarik dan memiliki potensi yang sangat besar yang dapat membantu kita untuk menggapai masa depan yang lebih berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.